wa 'alaika bisabri, dan tetapkanlah dirimu, prinsipkanlah dirimu, wajibkan dirimu bisabri dengan sifat sabar, ya, dengan sifat sabar. Alasannya kenapa tuh kita diwajibkan untuk menjadikan diri kita mempunyai sifat sabar? Fa innahu mulakul amri, karena sesungguhnya sifat sabar itu milakul amri, pengendali perkara, pengendali suatu perkara. Jadi perkara apapun bisa dijinakkan, bisa ditenangkan, bisa dikendalikan oleh sifat sabar. Tenangkan dia dengan sifat sabar, kendalikan dengan sifat sabar, seperti itu. Oleh karena itu wala budda laka minhu, maka wala budda, maka harus tuh, ya, jadikan ketetapan, tidak boleh tidak, laka terhadap dirimu, minhu daripada sifat sabar tersebut. Jadi kamu mesti dalam dirimu itu harus ada sifat sabar. Nah, kapan tuh harus ada? Ya madumta fi hazihi dar, madumta selama engkau berada, madumta selama engkau berdiam, selama engkau berada, fi hazihi dar, di ini tempat, di dunia ini. Jadi selama kita hidup dan bertempat di dunia ini, maka wajib dan harus mempunyai sifat sabar, begitu. Sifat sabar itu wajib, seperti itu, ya. Diwajibkan diri kita untuk mempunyai sifat sabar. Nah, di samping itu wahwa minal akhlaqil karimah, wahwa, dan adapun sifat sabar itu minal akhlaqil karimah, yaitu bagian daripada akhlak yang mulia. Jadi orang yang mempunyai sifat sabar berarti telah menanamkan dirinya dengan akhlak mulia. Kemudian apalagi wal fadhailil azimah, dan juga terdapat keutamaan-keutamaan yang sangat besar, yang sangat agung. Pokoknya yang namanya sabar itu akan mendonasikan diri kita, di dalam diri kita, untuk memperoleh keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Qala Allah Ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman nih, ya. Yang tidak beriman gak bakal mampu melakukan ini. Apa itu perintahnya? Ista'inu, mintalah. Mintalah pertolongan. Mintalah oleh kamu sekalian pertolongan. Ya, pertolongan kepada Allah maksudnya, ya. Pertolongan dengan Allah bisabri wassalah, dengan alat, dengan wadah sabar, dengan wadah sabar, dengan cara sabar, dengan sifat sabar. Sabar saja, oh belum cukup, wassalah, berikut sholat. Jadi sabar dan sholat, sholatnya sabar, dan sabar dalam menjalankan sholat, sehingga sabar di dalam menjalankan sholat dan sholat dijalankan dengan sabar, maka akan muncul suatu sikap dan sifat yang akhlakul karimah dan memperoleh keutamaan-keutamaan yang agung dan besar, seperti itu. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti bersama orang-orang yang sabar, begitu, ya. Jadi luar biasa kan sabar itu. Jadi yang namanya sabar itu kan dia bisa mengendalikan segala perkara apa saja, gitu. Perkara apa saja dihadapi dengan sabar, maka Allah akan menggantinya dengan pahala yang besar. Jadi seperti itu. Bahkan ada sejarah dan juga ada kisah, ya, kisah yang pasti itu, bahwasanya berapa banyak orang-orang yang sedikit ketika perang itu mengalahkan orang-orang yang banyak karena sabar, gitu kan. Jadi dikatakan dalam surah apa tuh, ada tuh, ya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin, kan begitu, ada tuh. Jadi kisah cerita Talut dan Jalut, gitu, ya. Berapa banyak, gitu kan,
orang-orang yang sedikit mampu mengalahkan orang-orang yang banyak. Nah, sedikit tentara mengalahkan tentara yang banyak, bismillah, tentunya dengan izin Allah. Lalu munculnya izin Allah itu dari mana? Munculnya izin Allah itu dari mana? Sehingga orang yang sedikit, tentara yang sedikit, yang beriman, mengalahkan tentara yang begitu banyak yang tidak beriman. Kok bisa dikalahkan? Ya, dengan apa? Dengan izin Allah. Nah, kemudian izin Allah itu muncul dari mana? Tidak sekonyong-konyong muncul izin Allah itu tanpa dilalui oleh sebab. Sebabnya apa? Nah, sebabnya adalah sabar. Terbukti dari mana? Terbukti adalah wallahu ma'as-sabirin, bahwa Allah Subhanahu dan Allah sungguhnya dan Allah bersama orang-orang yang sabar, begitu. Nah, kalau Al-Ghazali itu menyatakan sabar itu menjalankan segala sesuatu sesuai dengan perintah agama. Nah, itu adalah orang sabar. Jadi ketika dia menjalankan perintah agama dengan baik dan benar, baik dalam ibadah, baik dalam muamalah, maupun dalam hukum, dia benar menjalankannya sesuai dengan hak, sesuai dengan Al-Quran, syariah, maka dia adalah orang yang sabar. Tetapi kalau tidak bertentangan, artinya kalau apabila dia tidak melakukan sesuatu itu sesuai dengan anjuran sunnah, sesuai dengan anjuran Allah dan Rasulnya, maka termasuk orang yang tidak sabar, seperti itu ya. Jadi kayak begitu. Jadi sabar itu bukan berarti diam dan tidak melakukan segala sesuatu, bukan. Sabar itu adalah melakukan sesuatu, membela hak dan kebenaran sesuai dengan anjuran Allah dan Rasulnya. Itulah orang yang sabar. Kalau bertentangan dengan itu berarti dia tidak sabar. Begitu. Sabar ya. Rasulullah SAW itu menyatakan barang siapa yang ditimpa musibah, kemudian dia menghadapinya dengan sifat sabar yang sempurna, maka Allah tidak akan membukakan catatan-catatan buku tatkala ia hidup di dunia, dan Allah tidak akan menimbang amalan-amalan ketika dia hidup di dunia. Artinya apa? Dia masuk ke dalam surga tanpa hisab. Seperti itu kan. Seperti itu. Jadi luar biasa tuh kalau maunya kita mempunyai sifat sabar. Nah, kemudian dalil lagi nih dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala dan berkata, berfirman. Siapa yang berfirman? Ta'ala, zat yang maha luhur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Wa ja'alna, dan kami Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan minhum, sebagian daripada mereka, menjadikan apa? Menjadikan untuk apa? Menjadikan a'immatan, pemimpin-pemimpin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari tiap-tiap mereka itu adalah pemimpin. Pemimpin yang bagaimana nih? Pemimpin yang yahduna bi amrina, yang dia mampu memberikan petunjuk, mampu mengayomi, mampu memberikan hal-hal yang baik kepada umat yang dipimpinnya. Tentunya bi amrina, sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan perintah kami. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemimpin-pemimpin yang mampu mengayomi masyarakatnya, mengayomi rakyatnya, memberikan petunjuk arahan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu, ya mampu, dengan catatan, dengan syaratnya adalah lamma sabaru, selama mereka bersabar. Tapi bagaimana kalau mereka tidak bersabar? Ya tidak bisa, gitu. Lalu yang dimaksud bersabar di sini apa? Yang dimaksud bersabar di sini adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, menjalankan segala hukum dan ketentuan sesuai dengan konsep-konsep Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Ketika itu dia bersabar. Dan ketika dia bersabar, maka dia mampu memberikan petunjuk, arahan kepada orang-orang yang ia pimpin. Kenapa dia mampu? Karena dia menjalankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang pemimpin yang kuat, berkat dia sabar. Sehingga dia mampu memberikan arahan dan menjadi pemimpin yang militan, yang kuat
sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya mau. Seperti itu ya. Nah, itu berkat apa tuh? Lama sobaru. Selama mereka bersabar. Tapi kalau sabarnya sudah tidak ada, maka jangan harap dia menjadi pemimpin yang mampu memberikan petunjuk. Nggak bisa. Bahkan jadi pemimpin sesat. Jadi pemimpin yang merugikan seluruh rakyat. Jadi pemimpin yang hanya memikirkan bagaimana dirinya agar supaya menjadi kaya, menjadi jaya. Tak peduli bagaimana masyarakatnya susah, gelisah dan resah. Nggak peduli dia. Seperti itu. Kenapa? Karena tidak sabar. Tidak sabar artinya tidak sesuai dengan jalan Allah dan Rasulnya. Begitu ya. Nah kemudian waqala ta'ala, dan berfirman Allah ta'ala, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama hanya nih. Ya hanya. Yuwaffa mencukupi. Kalau mau kita lebih spesifik lagi, hanya ya yuwaffa itu ya sempurnakan, hanya bisa bisa sempurna ajrohum akan pahala as-sabiruna orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa batas, tanpa hitungan. Jadi pahala akan diberikan dan disempurnakan kepada orang-orang yang sabar. Nah, pahalanya nih akan sempurna banget, cukup banget, cukup sempurna, akan diberikan kepada orang-orang yang sabar tanpa adanya batasan, tanpa adanya hisab, tanpa adanya batas. Seperti itu. Innama itu hanya, nggak ada lagi, hanya. Jadi siapa yang Allah berikan pahala yang sempurna tanpa batas? Ya mereka yang sabar. Kalau dia tidak sabar, ya Allah tidak akan memberikan pahala yang sempurna. Seperti itu. Jadi kunci mendapatkan pahala yang sempurna, yang tanpa batas, kuncinya adalah as-sabru, sabar. Mana buktinya? Itu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya disempurnakan oleh orang-orang yang sabar akan suatu ganjaran untuk mereka tanpa hisab. Begitu ya. Sabar luar biasa lah pokoknya dah istilahnya. Sabar juga bisa menentukan seseorang itu menyesal dan tidak menyesal. Karena dia si pelaku tidak mengedepankan kesabaran, maka terjadilah sesuatu penyesalan yang tiada akhir. Karena si pelaku itu sabar, maka dia akan mendapatkan hikmah yang indah pada saatnya. Seperti itu. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi ini, as-sabru sifat sabar. Sifatnya as-sabru kesabaran. Kesabaran itu maksudnya sifat kesabar. Sifat sabar atau kesabaran itu amiru junudil mukminin, pimpinan tentaranya orang beriman. Jadi amirul mukminin, perintah, komando, pimpinan. Amir, pimpinan. Ya, amiru junudil mukminin, ya pimpinan pusat pemerintahan tentaranya orang-orang beriman. Komandonya tentara orang-orang yang beriman. Jadi kalau kamu beriman, kamu pasti mempunyai sebuah pimpinan, sebuah komando. Ketika komando itu menyatakan serang. Ketika komando itu menyatakan tahan. Ikuti komando itu, kau akan selamat. Nah, komandonya orang yang beriman itu apa? Nah, komando orang yang beriman, pimpinan orang yang beriman itu adalah sabar. Ketika dia memiliki kesabaran yang luar biasa, maka dia akan aman dan dia akan menang sesuai dengan perintah komando. Begitu ya. Tanpa sabar, dia tidak mempunyai sebuah komando. Akhirnya seruduk, makan apa saja, menghantam apa saja. Seperti itu. Kenapa? Tidak punya rem, tidak punya komando, tidak punya arahan, tidak punya perintah. Seperti itu. Nah, sekali lagi perintahnya orang yang beriman, komandonya orang yang beriman adalah sabar. Ketika dia punya sabar,
dia akan selamat. Selamat di mana? Dunia dan akhirat. Begitu ya. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi nih, fi sobri alama takrahu khairun katsir. Fi sobri, di dalam suatu kesabaran, di dalam mengedepankan sabar. Sabar alama takrahu, terhadap sesuatu yang engkau benci. Jadi kita sabar nih terhadap sesuatu yang kita benci. Nah, sabar kepada sesuatu yang kita benci itu khairun kasirun. Kasirun, terdapat kebaikan yang sangat banyak. Jadi begitu. Sabar terhadap sesuatu yang kita nggak suka, itu terdapat kebaikan yang banyak. Kita tidak suka mendapatkan bala, iya. Ketika kita sabar menghadapi bala, maka di situ akan terdapat kebaikan yang banyak. Kita tidak sabar dalam menghadapi kehilangan, kan seperti itu. Kayak kita membenci ketika kita mengalami sebuah kehilangan. Kehilangan apa? Terserah. Apakah kehilangan harta, kehilangan saudara, kehilangan apa saja, kita pasti tidak suka itu, kita benci itu. Lalu kita hadapi dengan sabar, maka terdapat kebaikan yang banyak. Yang pasti sabar itu bisa menentukan apakah orang itu selamat atau tidak. Tergantung sifat sabarnya. Begitu ya. Nah, kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mempunyai nasihat kepada siapa? Ibnu Abbas, kepada Imam Ibnu Abbas, Abdullah. Namanya Abdullah, ya, Abdullah Ibnu Abbas. Nah, Nabi memberikan sabda ataupun wejangan kepada Ibnu Abbas. Khususnya kepada Ibnu Abbas, cuman makna daripada hadis, tujuan daripada hadis untuk umum, untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kepada Ibnu Abbas yang tertuju kepada kita nih umatnya? Wa'lam, ketahuilah olehmu hai Ibnu Abbas, annan nasra ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan itu ma'as sabri, bersamaan setelah sifat sabar. Ya, setelah adanya kesabaran. Kamu punya sifat sabar gak? Punya. Nah, maka akan muncul nasra, pertolongan. Gitu kan? Annan nasra, bahwasanya nasra, pertolongan itu ma'as sabri, bersamaan dengan adanya sifat sabar. Akan turun pertolongan ketika engkau mengedepankan sabar. Nah, kemudian wa annal farajam al karbi, dan sesungguhnya kegembiraan itu bersamaan dengan kesusahan. Ketika kita mendapatkan rasa susah, sabar aja dulu, nanti akan ada faraj, tidak akan ada faraja, akan ada solusi, akan ada jalan keluar, akan ada kegembiraan. Tidak mungkin sesuatu hal yang sifatnya susah tidak mempunyai jalan keluar, tidak mungkin, pasti ada jalan keluar. Yang penting sabar aja dulu. Sabar sekali lagi bukan berarti diam. Sabar berarti mengupayakan segala sesuatu sesuai dengan hak, sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya mau. Nah, itu adalah sabar. Bukan diam aja. Bukan itu ya. Wa annal yusra ma'al usri. Begitu ya, gitu hanya bacaan. Betul gak? Ya? Wa anna ma'al usri yusra gitu ya. Nah, di sini kan di kitab hijau ini yang kecil wa annal yusra ma'al usri. Nah, hadisnya ada juga yang mengatakan hadis itu wa anna ma'al usri yusra, begitu ya. Seperti itu. Ya, kita serahkan aja dah. Kita baca yang kitab ini dulu. Wa annal yusra, dan bahwasanya yusra, kemudahan, itu ma'al usri, datangnya setelah kesulitan. Sulit dulu, nanti akan ada rasa mudah, ada kemudahan gitu. Nah, adapun yang wa anna ma'al usri yusra, dan di dalam kesulitan, pada peristiwa-peristiwa yang sulit, di situ ada kesempatan. Di situ tuh ada sesuatu yang bisa memberikan jalan kemudahannya. Jadi wa anna ma'al usri yusra, dan tiap-tiap bersamaan dengan kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ada kemudahan. Tidak mungkin Allah memberikan kesulitan
di luar kemampuan hambanya, nggak ada. Semua yang kita hadapi, semua yang kita alami, yang berupa kesulitan menurut kadar kita, menurut makom kita, itu sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan mampu mencari jalan keluarnya sebagai suatu kemudahan. Pasti, ya. Kalau kita sabar, nah sabar itu diam, bukan. Sabar itu berusaha semaksimal mungkin bagaimana mencari jalan keluar. Cuman usahanya itu di bawah atau umpamanya usahanya itu sesuai, dilandasi dengan usaha yang tidak melanggar hukum Allah dan Rasul. Begitu. Kamu usaha semaksimal mungkin, ya. Adakah usaha itu bagian-bagian yang dilarang oleh Allah? Tidak ada. Semua sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Maka kamu sabar, pasti ada jalan keluar. Tapi kalau kita berusaha, berjuang, ikhtiar, berdoa dan sebagainya, umpamanya, lalu dalam peristiwa usaha itu, di dalam menyampingkan ataupun kita akan menepis kesusahan, lalu terdapat peristiwa yang dilarang oleh Allah dalam proses usahanya, maka kamu tidak sabar. Kenapa tidak sabar? Karena ketika kita ingin keluar dari kesusahan, usahanya itu ada sifat atau unsur maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maka kamu tidak sabar, pertolongan susah kamu dapatkan. Seperti itu. Justru pada akhirnya kita makin terpuruk. Makin terpuruk. Kenapa kau terpuruk? Karena kan dia udah usaha, udah berjuang mati-matian. Karena usaha dan perjuangannya di situ terdapat hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Sehingga pertolongan Allah tidak turun kepada dirinya. Kenapa pertolongan Allah tidak turun kepada dirinya? Karena ada maksiat di dalam usahanya. Nah, ketika dalam usahanya ada maksiat, disitulah dia termasuk orang yang tidak sabar. Ketika tidak sabar, nggak mungkin akan turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsipnya begitu. Poinnya seperti itu. Ya. Jadi begitu tuh ya. Jadi kalau bawanya sabar, ya pasti yakin, pasti ya akan ada jalan keluar. Begitu ya. Jadi sekali lagi wa'lam, ketahuilah kau wahai Ibnu Abbas, ini untuk umum. Tapi peristiwa di situ adalah terjadi dialog antara Nabi dan Ibnu Abbas, maksudnya adalah untuk kita sebagai umat. Ketahuilah bahwasanya pertolongan akan turun setelah engkau melakukan kesabaran. Ya, seperti itu.